Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Syawal Kamiluddin Sabta Putra, SKM MSc. Saya adalah dosen program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Haluoleo Kendari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD, UKT-PT di bidang pengajaran. Untuk semester genap, saya dipercayakan untuk mengampu mata kuliah Dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Adapun kode mata kuliah dasar K3 adalah IKM 62019. Mata kuliah ini diprogramkan di semester 2 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah dasar K3 adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar K3, penjelasan dasar mengenai peraturan K3, konsep kecelakaan kerja, teori-teori kecelakaan kerja, dan upaya pencegahannya. Kemudian identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan upaya pengendaliannya, serta program kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dasar K3 menyesuaikan dengan CPL pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat yang meliputi. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar K3, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan teori penyebab kecelakaan kerja, kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan program pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian, mahasiswa mampu merancang pengisian laporan kesehatan kerja. Adapun sub CPMK antara lain, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kecelakaan kerja. Ketiga, mahasiswa mampu mendiferensiasikan beberapa teori kecelakaan kerja. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan metode identifikasi bahaya, menyusun daftar klasifikasi bahaya, atau melakukan identifikasi bahaya. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan penilaian risiko, penilaian kerentanan, dan penilaian kapasitas kerja. Kemudian, mahasiswa mampu membuat job safety analysis. Kemudian, mahasiswa mampu menerapkan program pencegahan kecelakaan kerja dan sistem pelaporan kesehatan. Kemudian, mahasiswa memahami konsep kesehatan kerja dan faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja, konsep anatomi dan fisiologi tubuh terkait dengan pekerjaan, konsep imunitas tubuh. Kemudian, mahasiswa mampu membuat laporan kesehatan kerja, memahami instrumen laporan, dan prosedur pelaporan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan PP nomor 5 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan tentang jaminan kecelakaan kerja dan penyakit, mekanisme klaim, jaminan kecelakaan kerja, dan layanan jaminan hari tua. Selanjutnya, bahan kajian dalam mata kuliah ini antara lain, yang pertama, keselamatan kerja, kemudian kesehatan kerja, kemudian teori-teori kecelakaan kerja yang terdiri dari teori domino dan beberapa teori lainnya, kemudian identifikasi bahaya, kemudian penilaian risiko, kemudian job safety analysis, kemudian program pencegahan kecelakaan, sistem pelaporan kesehatan, konsep kesehatan kerja, konsep anatomi fisiologi, konsep imunitas tubuh, penyusunan laporan kesehatan kerja, instrumen pelaporan. Kemudian, PP nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, dan yang terakhir tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Untuk sistem pembelajaran yang kami lakukan, dilakukan dengan tatap muka atau offline di kelas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Terkait bahan ajar yang digunakan, beberapa buku referensi ataupun bahan ajar yang lain relevan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, buku dengan judul Teori dan Aplikasi Kesehatan Kerja tahun 2012, di mana penulisnya adalah Profesor Dr. Elmeli Kurnawijaya. Kemudian, sumber berikutnya dari Cecep Dani Sucipto tahun 2014 dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian sumber berikutnya yaitu Indah Rahmatia, Siti Salami, dan kawan-kawan tahun 2015, serta sumber-sumber lainnya yang terdiri dari jurnal terkait investigasi kecelakaan kerja, kasus dan video contoh kecelakaan kerja, dan video investigasi kecelakaan kerja. Adapun interaksi dengan mahasiswa dapat dilakukan secara interaktif berupa tanya jawab, diskusi dalam setiap perkuliahan, maupun kontak pribadi di mana mahasiswa dapat bertanya atau berkomunikasi melalui WhatsApp atau jalur lainnya.
Adapun sistem penilaian atau assessment terdiri dari 20% dari nilai tugas termasuk keaktifan di dalam proses perkuliahan, kemudian 30% nilai ujian tengah semester, dan 50% nilai ujian akhir semester. Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengakses materi kuliah melalui sistem pembelajaran dalam jaringan atau SPADA Universitas Salowoleo dengan link egreen.uho.ac.id. Kemudian mahasiswa memasukkan username dan password masing-masing, kemudian memilih mata kuliah dasar K3 untuk mengakses materi perkuliahan atau informasi lainnya. Baiklah, berikut adalah salah satu cuplikan rekaman pada saat proses perkuliahan. Mari kita saksikan bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan perkuliahan kita di hari ini dalam mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan kuliah tentang dasar kesehatan dan keselamatan kerja. Namun, untuk pertemuan pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai capaian pembelajaran mata kuliah, atau biasa disebut dengan CPMK ya. Silakan lihat teman-teman. Jadi untuk mata kuliah dasar kesehatan dan keselamatan kerja, itu mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan teori penyebab kecelakaan kerja. Itu ya, sudah kedua. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan program pencegahan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu merancang pengisian laporan kesehatan kerja. Ya, sebelum kita masuk pada definisi-definisi, karena K3 itu merupakan istilah yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, ya mungkin teman-teman bisa lihat di mana ada slogan-slogan, utamakan selalu kesehatan dan keselamatan kerja. Ada yang sudah pernah dengar istilah K3 sebelumnya? Siapa yang sudah pernah dengar? Ya mungkin yang mau kasih pendapat tentang K3? Siapa? Yang pertama ini ya. Sebutkan nama dan stambuk. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Melia Pradita Rohadi dengan NIM J1A1222143. Baik, kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu dan seni yang mempelajari tentang usaha yang dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan juga penyakit akibat kerja. Terima kasih. Berikutnya siapa tadi angkat tangan? Ya, coba mungkin yang di belakang dulu ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Farul Mubarak Ahmad dengan NIM J1A1222125. Jadi, keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya dalam mencegah atau meminimalisir bahaya-bahaya terjadi di lingkungan kerja. Oke, baik, upaya untuk meminimalisir bahaya di tempat kerja ya. Baik, terima kasih. Berikutnya terakhir ya, terakhir. Siapa? Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja perkenalkan, nama saya Dela Indriani dengan NIM J1A1222113. Jadi menurut yang saya ketahui tentang konsep K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin agar suatu hal tidak dapat terjadi dalam keselamatan kerja. Jadi yang dilakukan adalah mencegah terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Oke, good. Baik ya. Dari ketiga-tiganya, baik Melia, Dela maupun Farul, ya semuanya sudah sangat bagus ya. Jadi pendekatannya terkait masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau kita berbicara tentang lebih jauh tentang kesehatan dan keselamatan kerja, kesehatan dan keselamatan, itu ada dua istilah ya, kesehatan dan keselamatan. Nah mungkin bisa dilihat teman-teman, apa itu sebenarnya kesehatan? Berkaitan dengan K3 ya. Jadi kalau kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap pekerja dapat bekerja secara produktif, secara sosial, ekonomi, dan
tanpa membahayakan diri sendiri, teman, sekerja, keluarga, masyarakat, dan lingkungan kerja. Jadi kalau kita breakdown satu-satu apa itu kesehatan keselamatan kerja, kesehatan adalah pengertiannya seperti ini ya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan keselamatan? Ya, keselamatan itu adalah usaha dalam melakukan pekerjaan tanpa kecelakaan dan memberikan suasana lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan produktif. Jadi seperti itu ya, kalau kita mau breakdown antara kesehatan dan keselamatan. Tapi kalau kita mau gabungkan antara kesehatan dan keselamatan kerja adalah ilmu dan seni atau upaya dalam mencegah terjadinya penyakit akibat kerja dan apa tadi? Kecelakaan kerja ya. Jadi tujuannya ada dua, yaitu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke, berikutnya apa sih tujuan kita mempelajari tentang kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja? Apa tujuannya teman-teman? Tadi apa? Agar terhindar dari terjadinya kecelakaan akibat kerja dan juga penyakit akibat kerja. Oke, good. Ya, jadi itu ya. Jadi agar sehat dan selamat. Sehat artinya terhindar dari penyakit akibat kerja, itu sehat. Kalau selamat terhindar dari kecelakaan kerja. Nah, menurut teori Howe Hendrich atau teori domino, untuk memutus rantai dari risiko kecelakaan ini, maka yang dikendalikan adalah pada kartu yang ketiga atau kartu unsafe action dan unsafe condition. Ya. Apa sih unsafe action dan unsafe condition itu? Kalau dilihat dari artinya, berarti unsafe action itu berarti tidak aman dari perbuatan. ya, berarti perbuatan yang tidak aman. Oke, good. Kalau unsafe condition berarti ya, kondisi yang tidak aman. Jadi kalau dari teori ini, untuk memutus rantai, misalkan dari lingkungan sosial sampai tidak menyebabkan injury atau kecelakaan, maka yang dikendalikan adalah pada kartu yang ketiga. Unsafe action dan unsafe condition, atau perilaku yang tidak aman dan kondisi tidak aman. Apa saja sih contoh dari unsafe action dan unsafe condition? Kalau unsafe condition tadi itu berkaitan dengan kondisi yang tidak aman ya. Misalnya, alat-alat kerja rusak tetapi tetap dipakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alat kerja dipakai tetapi tidak sesuai fungsi atau gunanya. Kemudian alat-alat kerja yang tidak ergonomis. Kemudian bahan baku atau fasilitas yang tidak memenuhi standar pemakaian. Kemudian bisa juga berkaitan dengan lingkungan kerja ya. Oke, itu tadi unsafe condition ya, atau kondisi yang tidak aman. Nah, kalau kita berbicara tentang unsafe action itu artinya semua jenis perbuatan atau aktivitas yang tidak memenuhi standar keselamatan. Ya, jadi banyak sekali contohnya ya teman-teman sekalian. Misalkan yang pertama tidak menaati peraturan dalam bekerja, atau dia dalam bekerja tidak menaati standar operasional prosedur. Ini sangat berbahaya ya, sangat berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja. Berikutnya, tidak menguasai pekerjaannya, bergurau dalam bekerja, atau mungkin tidak menggunakan alat pelindung. Kalau kecelakaan kerja itu adalah kondisi atau kejadian yang tidak diharapkan, tidak diduga ya. Jadi kecelakaan kerja adalah kondisi yang tidak diharapkan dan tidak diduga, yang mengacaukan proses yang telah diatur sesuai dengan aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban manusia maupun korban materi dan juga korban waktu ya teman-teman sekalian. Itu kecelakaan kerja. Kalau penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Wisna Abida dengan NIM J1A1222131. Pertanyaan saya, Pak, apa di Indonesia itu ada peraturan undang-undang yang mengatur tentang H3? Lalu jika ada, bagaimana jika terjadi pelanggaran mengenai undang-undang tersebut? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi kalau berbicara tentang regulasi, ya regulasi sebenarnya sudah lama ya, dari masa-masa lampau ya. Misalkan undang-undang yang dijadikan rujukan tentang K3 itu ada namanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Sudah lama sekali ya, tetapi masih tetap dijadikan rujukan sampai saat ini. Turunan-turunannya sangat banyak. Ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013. Ada PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 dan sebagainya. Jadi masalah regulasi itu banyak sekali ya terkait masalah K3 dan turunannya. Nah, kalau kita berbicara tentang sanksi, misalkan terdapat pelanggaran K3 yang berkaitan dengan undang-undang, ya mungkin bisa kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tadi
tentang keselamatan kerja, atau juga bisa merujuk pada Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan, yaitu kalau misalkan sanksinya, jadi pendekatannya lebih kepada sanksi administratif ya. Misalnya pemberian teguran, itu yang pertama. Kalau tidak bisa, ada namanya peringatan tertulis, kemudian ada penghambatan aktivitas pekerjaan sampai pemberhentian aktivitas pekerjaan ya. Di samping itu ada juga denda ya, yang mungkin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Jadi seperti itu ya. Jadi pendekatannya lebih kepada pendekatan administratif. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kita lanjut ya teman-teman sekalian. Ya, jadi berkaitan dengan kecelakaan kerja, kita harus melakukan penyelidikan kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja. Jadi ada namanya istilah investigasi ya. Jadi kalau ada kecelakaan kerja, maka perlu dilakukan penyelidikan atau investigasi. Nah, apa sebenarnya tujuan investigasi? Jadi tujuannya adalah agar mengetahui penyebabnya, sehingga kecelakaan serupa dapat dicegah. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan, maka perlu dilakukan investigasi. Supaya apa? Diketahui penyebabnya, sehingga tidak terulang kembali. Kemudian yang kedua, agar mengetahui penyimpangan dalam sistem kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Jadi diketahui kira-kira apa sih penyimpangan yang terjadi sehingga terjadi kecelakaan itu sendiri. Kemudian agar dapat diumumkan jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Dan yang terakhir adalah penentuan fakta kecelakaan bagi pertanggungjawaban resmi atas terjadinya kasus kecelakaan. Jadi memang investigasi itu sangat perlu dilakukan ya. Nah, untuk melakukan investigasi, jadi tentunya ada langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam melakukan investigasi kecelakaan, tetapi secara praktis kita dapat melakukan dengan pendekatan 5W1H. Ya, 5W1H itu adalah what, yang kedua when, yang ketiga where, kemudian who, dan why. Hanya how. Oke. Jadi what itu adalah kecelakaan apa yang terjadi, where, di mana terjadi kecelakaan tersebut, when, kapan terjadi kecelakaannya, who, siapa yang mengalami kecelakaan tersebut, why, kenapa bisa terjadi, dan how, bagaimana kronologisnya. Ya. Jadi ketiga wajib diterapkan di tempat kerja dengan alasan-alasan tadi ya, untuk meningkatkan produktivitas dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, sekarang teman-teman, kita masuk di konsep identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan upaya pengendalian. Kalau kita lihat dari gambar seperti ini, bisa dilihat ya teman-teman. Ini gambar pertama, ini mewakili identifikasi bahaya. Gambar kedua, ini mewakili penilaian risiko. Gambar yang ketiga, mewakili risk management ya, teman-teman sekalian. Jadi pada gambar pertama ini, kedua orang tersebut melakukan identifikasi bahaya terhadap batu yang ada di atas. Ini bahaya atau tidak ya? Ya. Setelah itu mereka melakukan asesmen. Jadi melakukan penilaian apakah ini sebuah bahaya. Setelah itu di asesmen risikonya seperti apa? Apakah dia masuk risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, atau bahkan risiko ekstrim. Dan yang terakhir adalah risk management. Risk management adalah upaya pengendalian terhadap risiko yang ada. Jadi kalau dilihat dari ilustrasi gambar ini, kedua orang ini berlari ya, karena takut terkena batu. Oke, ini teman-teman bahaya tidak? Bahaya ya. Pada saat kapan bahaya ini menjadi risiko? Pada saat? Ya, betul sekali. Dia menjadi risiko kalau ada orang yang berada di tengahnya ya, ikan hiu tersebut. Nah, bagaimana upaya pengendaliannya? Ya, upaya pengendaliannya adalah dengan melakukan seperti ini ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau dalam K3 untuk melakukan manajemen risiko itu kita dikenal dengan hierarki pengendalian risiko. Hierarki pengendalian risiko itu ada 5. Yang pertama eliminasi, kemudian yang kedua substitusi ya. Kemudian yang ketiga rekayasa teknik. Yang keempat administrasi, dan yang kelima adalah penggunaan alat pelindung diri.
Jadi, berbicara tentang eliminasi, eliminasi adalah menghilangkan sumber atau bahaya yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan eliminasi tidak bisa dilakukan, maka kita bisa melakukan dengan substitusi. Jadi substitusi itu artinya mengganti ya, mengganti misalnya bahan atau proses yang berbahaya ke bahan atau proses yang kurang berbahaya ya. Yang memiliki resiko lebih rendah artinya dalam terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga dilakukan dengan rekayasa teknik. Rekayasa teknik adalah upaya-upaya teknikal untuk mencegah hal tersebut terjadi. Kemudian yang keempat adalah pengendalian administrasi ya. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri. Jadi kalau pengendalian administrasi tadi misalnya dengan pemasangan rambu-rambu, awas ada bahaya, awas jalan licin, atau misalnya dengan proses pendidikan, pelatihan, atau mungkin shift kerja agar pekerja tidak terpapar secara terus-menerus dengan bahaya di tempat kerja. Setelah kita mengetahui bahaya, resikonya apa? Jadi resikonya adalah kemungkinan atau peluang terjadinya kecelakaan atau tindakan yang kejadian yang tidak diinginkan. Nah, berkaitan dengan risiko, maka teman-teman sekalian harus dilakukan pembobotan risiko terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk melakukan pembobotan risiko? Ya, untuk melakukan pembobotan risiko ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama berkaitan dengan peluang atau frekuensi. Peluang atau frekuensi ini terdiri dari beberapa ya. Di sini ya itu ya kalau berkaitan dengan peluang ya. Jadi ini hal pertama yang harus diperhatikan dari segi peluang. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Sehingga untuk melakukan pembuatan risiko ada dua hal penting yang kita perlukan adalah peluang dan konsekuensi. Jadi tadi antara peluang dan konsekuensi dibuat matriks seperti ini. Kemudian pada akhirnya akan ditentukan risiko itu masuk dalam kategori low, medium, high, atau bahkan ekstrim. Ya, setelah diketahui maka diinterpretasi dari bahaya-bahaya itu ya, apakah dia masuk dalam risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi, atau risiko ekstrim. Hierarki penilaian risiko. Yang pertama eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, rekayasa administrasi, dan alat pelindung diri. Ya, jadi itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami tentang konsep kesehatan kerja dan kecelakaan kerja itu sendiri sebagai sub CPMK kita pertemuan pada hari ini. Silakan sebutkan nama dan stambuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fauzia dengan NIM J1A1221162. Bagaimana jika terjadi pelanggaran SOP atau prosedur K3 di sebuah perusahaan? Apakah sanksinya sama? Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya lebih spesifik ya di perusahaan. Kalau misalkan di perusahaan itu terjadi pelanggaran SOP atau penyimpangan terhadap sesuatu yang telah disepakati dalam bekerja, maka tindakan tersebut itu masuk dalam kategori unsafe action ya, atau perilaku yang tidak aman yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Nah, ini sebenarnya harus diawasi dan harus kita sadari bersama. Maka itulah salah satu tugas dari pengawas K3 yang ada di perusahaan ya. Jadi sebenarnya kalau melihat dari tanggung jawab, K3 itu tanggung jawab bersama. Namun kalau berbicara tentang spesifik, itu adalah tugas dari pengawas K3 yang ada di perusahaan. Bagaimana memastikan agar lingkungan pekerjaan itu aman, nyaman, sehat, selamat. Kalau misalnya terjadi pelanggaran seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Ya tentunya sebagai pengawas K3 yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan teguran ya, teguran. Kalau tidak bisa dilakukan teguran, maka dengan peringatan tertulis. Jadi biasanya perusahaan juga berbeda-beda ya. Ada mungkin yang melakukan denda dan sebagainya, pengambilan dokumentasi sebagai bukti. Dan juga mungkin bisa bahkan pada bisa jadi pada penghentian ya, penghentian hubungan kerja kalau memang pelanggaran tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Tapi biasanya mungkin kalau di awal-awal dilakukan teguran, kemudian peringatan tertulis, atau mungkin pemanggilan, kemudian upaya persuasi, diskusi dan sebagainya, dan lain-lain. Ya mungkin itu. Bagaimana?
Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi tadi yang terakhir? Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hawila Seleng dengan NIM J1A1221130. Jadi pertanyaan saya tadi kan sudah dijelaskan mengenai unsafe action dan unsafe condition. Dan di situ tadi yang dijelaskan sebagian besar di tempat kerja. Pertanyaan saya, bisakah disebutkan contoh unsafe condition dan unsafe action yang sering terjadi di lingkungan pendidikan? Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya, Hawila. Jadi lebih spesifik lagi ya mengenai unsafe action dan unsafe condition di lingkungan kampus atau lingkungan pendidikan. Oke, kalau berbicara tentang lingkungan pendidikan, kalau kita berbicara tentang unsafe action, itu berarti perbuatan yang atau perilaku yang tidak aman ya. Itu misalnya dalam lingkungan kampus ada laboratorium. Misalnya dia masuk dalam laboratorium, tidak mengikuti peraturan yang ada di dalam, tidak mengikuti SOP, misalnya tidak menggunakan APD atau baju lab dan sebagainya pada saat mengoperasikan bahan atau alat-alat bahan kimia. Kan kita ketahui bahan kimia itu banyak sifatnya ya. Ada yang sifatnya korosif mungkin, atau yang inflammable dan sebagainya. Jadi kalau misalkan langsung terkena kulit, itu kan berpotensi menyebabkan misalnya luka, iritasi dan sebagainya ya. Jadi misalkan seperti itu, tidak mengikuti atau tidak mengikuti SOP yang ada di laboratorium dan sebagainya. Kalau berbicara tentang lingkungan yang tidak aman, maka itu misalnya kondisi pencahayaan ya, kondisi pencahayaan kita bekerja tidak sesuai dengan kondisi visual, sehingga mata berakomodasi lebih, sehingga terjadi kelelahan mata dan sebagainya. Apabila terjadi frekuensinya berulang-ulang, kemudian durasinya lama, dan mungkin lama prosesnya itu bisa menyebabkan gangguan penglihatan. Begitu pula dengan mungkin kebisingan, mungkin pembangunan di sekitar kampus yang kebisingannya mengganggu proses pembelajaran kita dan sebagainya. Mungkin itu saja. Ya baik, terima kasih atas keaktifan semua ya. Karena kita dibatasi waktu, kita masih punya beberapa menit lagi. Nah, sebagai evaluasi hari ini, boleh kita bermain games teman-teman? Ya, kita bermain games dengan pendekatan kuis ya. Silakan teman-teman mengklik quizzes.com atau join my quiz seperti ini ya. Ya, silakan ketik join my quiz, kemudian masuk dengan menggunakan kode atau PIN 880447. Ya, silakan menggunakan gadgetnya masing-masing. Kita bermain games atau quiz. Ketik quizzes.com atau join my quiz, kemudian masuk dengan menggunakan kode atau PIN 880447. Di layar sudah ada 5 besar ya. 5 besar kita bacakan saja. 5 besar tertinggi adalah juara kelima adalah Husna. Mana Husna? Ya. Peringkat keempat ada Dila Lestari. Nah, kemudian yang ketiga adalah kemudian yang kedua Dira Fijri dengan poin 1200.530. Dan yang pertama adalah Melia 16170 ya. Ya, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mungkin saya terdapat kesalahan baik perkataan, perbuatan atau sikap, saya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sekalian. Kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.